ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat berharga, nikmat yang tiada tandingannya, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat berislam. Karena sebaik-baiknya nikmat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus A'la yang paling tinggi, bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para satri yang dirahmati Allah, hari ini Ustaz akan mentadaburi satu ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, ayat terakhir berarti, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang hatinya berjihad atau bersungguh-sungguh, fina, kami, ya, untuk kami, lanahdiyahum, maka kami akan tunjukkan kepada mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Nah, jika kita perhatikan di dalam ayat ini, ya, emang ayat ini menunjukkan tentang untuk bersungguh-sungguh berjihad. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita untuk semangat mencari hidayah, ya, agar diri kita ada dalam kebaikan, ya. Karena tadi jelas di ayatnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, seperti apa orang-orang yang senantiasa hatinya, jasadnya berada dalam kebaikan? Tadi digambarkan walladzina jahadu, orang-orang yang senantiasa berjihad.
Jihad di sini bukan diartikan jihad untuk berperang saja. Jihad fisabilillah dengan tarbiyah, bisa dengan pendidikan. Jihad fisabilillah dengan berperang bisa. Hari ini kita mementingkan untuk jihad tarbawi terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena masih banyak yang harus kita dakwahkan, masih banyak yang harus kita ilmu-ilmu yang harus kita pelajari lebih dalam. Karena kan jelas perintahnya itu, jangan semua untuk pergi berangkat berperang. Ada berapa di antara kita untuk litafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, ini bagi kita semua semangat untuk, jadi ketika kita mencari ilmu, bukan hanya dicari sih ya, mendalami suatu ilmu, mengkaji suatu ilmu, niatkan untuk lillahi ta'ala. Niatkan ini bahwasannya jihad fisabilillah, bahwasannya ini jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina, jihadnya bukan jihad tarbawi lagi. Jihadnya sudah jihad qitali, jihad peperangan, perang. Jadi kalau hari ini kita masih leha-leha, kita masih ngantuk-ngantukan zikirnya, lagi belajar nggak semangat, lagi belajar ngerengek mulu, artinya ingat saudara muslim kita di Palestina, jihadnya bukan jihad tarbawi lagi. Bahkan untuk belajarnya susah ya, untuk merasakan indahnya mengkaji ilmu agama dengan tenang, dengan santai. Kan lihat kita mengkaji di sini, santai duduk, bisa mendengarkan gurunya, kondisinya aman. Jika di Palestina, insyaallah. Per hari kemarin Ustaz mendengar kabar berita, kabar duka, bukan pemimpinnya Hamas ya. Tahu pemimpinnya Hamas siapa? Izzuddin Al-Qassam. Bukan. Pemimpin Hamas baru kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri pertemuan pelantikan Presiden Iran. Yang mana Presiden Iran kemarin kan meninggal dalam kecelakaan musibah di helikopter. Kurang lebih sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kecelakaan tersebut. Hidupnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ustaz melihat videonya, beliau membacakan ayat tentang wala tahsabanna alladziina ya, atau wala taqulu, janganlah kalian, yang intinya janganlah kalian menyangka bahwasannya orang-orang yang mati itu mati gitu jalan Allah. Bahwasannya orang-orang yang syahid itu mati di jalan Allah. Bal ahya'un, mereka adalah hidup sejatinya. Walakin la tash'urun, mereka tidak menyadarinya. Ya. Karena bagi orang-orang yang tidak paham dengan kehidupan setelah di dunia ini, ya akhirnya dia ketika sudah mati ya mati saja, ketika sudah meninggal ya meninggal saja. Jadi tidak ada kehidupan sejatinya. Tapi bagi orang-orang Islam, ketika dia syahid di jalan Allah, meninggal di dunia ini, masih ada kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang tidak akan pernah sirna, yaitu akhir. Jadi ketika dia mati di dunia, maka sejatinya bukan meninggal, dia masih hidup, yaitu di kehidupan akhirat.
Ya, ini kabar yang sangat berduka banget bagi umat-umat muslim. Bisa jadi ini nanti ada beberapa konflik-konflik lagi, bisa jadi nanti ada perang dunia ketiga, perang dunia keempat, insyaallah. Maka persiapkanlah, bagi kita itu tidak masalah. Maka persiapkanlah diri antum, persiapkanlah diri kita agar kita menjadi para mujahid, orang-orang yang senantiasa berjihad. Ya, tadi saya katakan jihadnya tidak hanya jihad kita, jihad tarbawi. Ya, maksimalkanlah ketika kita masih di dunia ini dengan senantiasa melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan sejatinya bukan buat orang lain. Kebaikan yang kita lakukan sejatinya untuk diri kita sendiri. Seperti kita melempar sebuah benda ke atas, maka benda itu akan turun ke bawah. Ya, seperti kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh lagi ke bawah. Ya, jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, sejatinya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Ya, persiapkanlah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk melaksanakan kebaikan, semangat untuk melaksanakan Islam. Karena butuh perjuangan untuk melaksanakan Islam ini, butuh semangat untuk mengamalkan Islam itu tersendiri. Ya, jadi poin garis pentingnya di dalam kajian singkat ini, Anda menegaskan bahwasannya yang pertama, teruslah semangat, jangan putus asa dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, teruslah berjihad. Ya. Jihad yang kita lakukan adalah jihad tarbawi, maka lakukanlah dengan maksimal mungkin. Ya. Penuhilah waktu-waktunya dengan membaca buku, penuhilah waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif, penuhilah waktunya. Dan yang selanjutnya, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Mintalah hidayah. Ya. Saya salah satu doanya, Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Nah, itu kurang lebih dari kajian ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathul qarib. Kita tutup pada kajian hari ini dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.